Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Hilmawan Purwanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisi tentang materi pengantar teknik pengukuran tanah, dan kita akan mengenal tentang alat ukur sederhana. Nah, materi ini adalah salah satu materi yang berada pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi dan teknik pengukuran tanah yang diajarkan pada SMK, khususnya untuk kompetensi konstruksi atau bangunan ya, di kelas 10. Nah, untuk teknik pengukuran tanah ini biasanya dilakukan dengan cara praktikum atau praktek secara langsung ya. Jadi untuk teknik pengukuran tanah ini sendiri, karena ini masa pandemi, agak sulit sekali untuk belajar. Jadi harusnya kita tuh langsung praktek ya, agar kalian mengerti. Makanya pertemuan kali ini saya tidak banget mengeluh-melulu kalian itu benar-benar bisa, tapi setidaknya kalian tahu kalau dalam konstruksi ini ada bidang teknik pengukuran tanah atau biasa dikenal dengan ilmu ukur tanah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari teknik pengukuran tanah ini. Nah, setelah mempelajari materi, kalian sebagai siswa dapat menerapkan dan mengoperasikan prosedur dari jenis-jenis peralatan survei dan pemetaan, pembuatan sketsa, rencana pengukuran, dan pekerjaan survei serta permetaan sederhana. Kita harus tahu apa sih pengukuran tanah atau yang bisa disebut surveying. Nah, surveying ini merupakan suatu ilmu untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kenapa sih kita harus belajar teknik pengukuran tanah di SMK. Nanti di S1 atau kuliah kalian juga akan belajar lagi ya lebih detail. Nah, bahwa di sini setiap bangunan yang kita pelajari itu berdiri di atas tanah, sehingga pengukuran perlu dilakukan agar mengetahui letak ideal sebuah bangunan. Kita dapat melakukan pengukuran tanah untuk mendapatkan titik-titik koordinat. Kita juga bisa menentukan aliran drainase, panjang jembatan. Untuk lingkup pekerjaan seorang surveyor atau seorang ahli ukur tanah, nanti kalau kalian mendalami bidang ini, nah, yang pertama ada pekerjaan sebagai analis penelitian dan pengambilan keputusan, di mana meliputi di sini pekerjaannya tuh kita menyusun metode-metode pengukuran lahan, lalu prosedur apa yang harus kita lakukan untuk mengukur tanah, terus peralatan apa yang kita gunakan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pekerjaan di lapangan atau pengumpulan data. Pastinya pekerjaannya ya mengukur dan mencatat data-data apa yang diperlukan, misal ada gedung yang mau dibangun. Nah, yang terakhir adalah lingkup pekerjaan perhitungan dan penyajian data. Nah, ini adalah hasil penyelesaian dari pekerjaan lapangan ya. Jadi analisisnya itu ada profesinya sendiri, tapi sebenarnya untuk keseluruhan lingkup pekerjaan ini kita itu perlu tahu semua gitu kalau untuk seorang pelajar atau mahasiswa ya. Nah, untuk selanjutnya untuk melakukan teknik pengukuran tanah ini, khususnya di konstruksi atau di bidang kita bangunan, ada beberapa jenis alat ukur tanah. Yang pertama, alat ukur sederhana. Alat ukur sederhana ini adalah alat ukur yang tradisional, yaitu dengan menggunakan tongkat. Ini tongkat ini bernama yalon. Jadi yalon ini ditancapkan di lahan yang mau kita ukur di titik-titik tertentu. Nanti titik-titik yang dibuat yalon akan dihubungkan menjadi sebuah garis. Nah, yang selanjutnya adalah optik atau alat ukur tanah jenis optik. Nah, jenis optik ini adalah jenis yang alat yang udah sering digunakan dalam teknik pengukuran tanah, khususnya yang pertama adalah sifat datar. Sifat datar ini untuk mengukur beda tinggi yang berdekatan ya. Jadi jarak ukurnya itu lebih pendek, nggak terlalu jauh, dan mudah lah digunakan. Lalu untuk yang kedua adalah sifat ruang atau kita biasa disebut teodolit. Itu kelebihannya itu teropongnya yang bisa kita lihat di sini. Teropongnya bisa dinaik turunkan. Jadi
ini bisa mengukur beda tinggi yang cukup ekstrim gitu. Beda dengan alat sifat datar yang dia teropongnya tuh tetap nggak bisa digerakkan, hanya bergerak kiri kanan seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir ada jenis alat ukur tanah digital. Ini adalah versi paling canggih dari alat ukur tanah. Sebenarnya ada lagi yang lebih canggih menggunakan GPS. Nah, jadi langsung dari satelit itu, tapi biasanya di SMK tidak diajarkan ya. Paling banter kita menggunakan yang digital ini. Kelebihannya untuk total station ini dia itu bisa secara otomatis mendapatkan titik koordinat atau hasil perbedaan tinggi tanpa kita harus menghitung. Jadi di dalam ini udah ada sistem yang otomatis menghitung tembakan-tembakan yang kita bidik gitu. Perlu kita ketahui sebelum membangun sebuah konstruksi, kita harus mengukur tanahnya terlebih dahulu. Jadi di ukur tanah itu selalu berkaitan dengan titik-titik ya. Kita selalu membuat titik A, titik B, atau titik yang seperti ini melingkar, biasanya disebut poligon ya, atau segi banyak poligon itu. Jadi kita membuat titik-titik dulu sebelum kita mengukur sebuah lahan. Selanjutnya yang kedua, mengukur sudut antar titik. Selain jaraknya yang diukur antar titik, kita juga harus mengetahui sudutnya. Sudut ini juga berfungsi nanti untuk mengetahui arah titik atau arah garis yang kita buat dari mata angin, atau pastinya dari utara. Terus juga bisa membantu untuk mencari luasan. Selanjutnya adalah mengukur luasan. Yang terakhir adalah mengukur beda tinggi. Nah, ini juga salah satu hal yang paling sering dilakukan dalam teknik pengukuran tanah, yaitu mengukur beda tinggi. Jadi misalnya ada di titik yang sini A dan titik B, kira-kira berapa senti sih? Kalau untuk teknik pengukuran tanah ini, cara paling mudah untuk memahaminya adalah dengan membuat garis lurus menggunakan yalon ini gitu. Meskipun pada umumnya untuk pengukuran tanah sendiri kita jarang sekali membuat garis lurus ya. Jadi garisnya itu titik-titik yang kita tancapkan untuk menjadi titik ukur itu acak, seperti yang tadi gambar poligon ini ya. Jadi kan acak dia, nggak lurus kan. Jadi konsep pengukuran garis lurus yang terpenting, garis lurus ini tidak dapat langsung diukur antar kedua ujung garis. Jadi sebenarnya garis maksudnya titik A ini dan titik B, sebenarnya hanya dua titik ini udah disebut dengan garis lurus, karena pengertiannya yang kita ketahui adalah hubungan antara dua titik menciptakan sebuah garis. Nah, tetapi dalam pengukuran tanah, karena biasanya pengukuran tanah itu jaraknya jauh dan meteran itu biasanya hanya sampai 50 meter, ada yang sampai 100 meter. Tapi kalau misalnya meteran itu semakin panjang akan semakin melengkung atau melendut, misal 100 meter. Nggak mungkin meterannya itu dia itu bisa tegak seperti ini atau tegang seperti ini, pasti dia akan melendut atau akan melengkung. Jadi hasil ukurannya tuh tidak akurat gitu. Makanya kita perlu titik bantuan untuk membuat garis lurus yang secara akurat gitu. Jadi titik-titik ini berfungsi untuk membantu pembuatan garis lurus secara akurat, mengukur jaraknya. Selanjutnya, untuk alat ukur sederhana, pengukuran dengan cara tradisional, peralatan kerjanya yang pertama adalah yalon sendiri, digunakan untuk meluruskan garis lapangan. Selanjutnya yang pasti roll meter, digunakan untuk mengukur jarak nanti. Lalu ada kompas, tapi ini memang versi jadulnya. Tapi kalian juga bisa menggunakan kompas HP ya, karena sekarang kan smartphone semua udah ada kompas pasti. Nah, ini fungsinya kompas itu untuk mengukur sudut. Selanjutnya ada unting-unting. Nah, unting-unting ini fungsinya biar yalon itu bisa tegak lurus. Jadi untuk pengukuran lahan dengan cara tradisional atau dengan menggunakan yalon ini, kita harus mendekatkan yalon berdiri tegak, nggak boleh miring kiri, miring kanan itu, karena nanti tidak akurat. Untuk penanaman bagi kalian yang
akan terjun dalam dunia konstruksi atau di lapangan, jangan lupa gunakanlah APD yang lengkap agar kalian tetap terjaga keselamatannya. Nah, untuk yang pertama, langkah kerja dalam membuat garis lurus ini dengan Yalon adalah membuat sketsa lapangan. Apa sih itu sketsa? Jadi saya ingin menjelaskan dan menanamkan pada teman-teman semua, khususnya untuk kelas 10 ya, di lingkup kita konstruksi itu tidak lepas dari yang namanya sketsa. Jadi kita itu harus dibiasakan ya dari sekarang berpikir kreatif lah. Kita harus membiasakan diri untuk inisiatif membayangkan sesuatu. Misalnya seperti ini, di ranah bangunan kita kan pasti membuat bangunan ya, itu pasti membuat denah. Nah, denah itu bisa disebut dengan sketsa. Meskipun sebenarnya sketsa itu cuma coret-coretan awal ya, tapi kalau denah itu udah fix dengan ukurannya. Tapi ya itu, intinya denah dan sketsa ini digunakan untuk merancang atau menentukan prosedur-prosedur apa atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Jadi misal saya mau bikin rumah mewah, apa aja yang perlu saya butuhkan gitu. Jadi apa yang saya gambar, misalnya ruangannya 4x4, pintunya ada di sini, dapurnya ada di sini, ada lantai 2-nya, tangganya ditaruh di sini. Nah, itu akan kalian pelajari di kelas 11 namanya di konstruksi dan utilitas gedung, berinisiatif sendiri, berpikir kreatif gitu. Gimana Mas caranya? Caranya adalah kalian kalau misalnya mau bikin rumah atau misalnya mau mendesain rumah, itu banyak-banyak lihat-lihat katalog atau denah-denah yang ada di internet. Pasti kalian tertarik sama beberapa denah yang menurut kalian wah ini rumah idaman saya gitu. Jadi ya silahkan kalian boleh mencontoh, bukan mencontoh, jadi bisa dibilang terinspirasi gitu. Nah, balik ke teknik pengukuran tanah itu sama, kita itu harus bikin sketsanya dulu, meskipun sepele tapi sangat penting, soalnya di teknik pengukuran tanah itu kita nggak bekerja sendiri. Nah, yang nanti kalau kita nggak bikin sketsa takutnya ada salah paham gitulah atau prosedurnya nanti berantakan gitu. Nah, ini bagaimana bikinnya Mas? Berikut misalnya ada saya minta kalian bikin apa ya, garis lurus. Kita minta garis lurus di samping bangunan untuk mengukur sudut bangunan gitu. Atau kita mau memetakan bangunan dengan garis lurus. Langkah yang pertama adalah menentukan titik awal dan titik akhir dari garis lurus yang akan kita buat, yaitu kita buat bangunannya. Setelah itu kalian tentukan di mana sih titik-titik yang mau kita pakai ini. Nah, saya gambar titiknya awalnya di A dan di B. Tapi kalian juga bisa misalnya mau di sini, titiknya di sini sama di sini. Itu ya nggak masalah, tergantung kebutuhan kalian gitu loh. Jadi nggak harus ngikutin punya saya gini caranya. Jadi faktornya itu tergantung lahan yang mau kita ini ya. Misal di bangunan ini ternyata Mas di sini ada apa namanya, ada batu gede Mas, nggak bisa dilewatin atau nggak bisa diukur. Ya udah, kalian bisa pindah misalnya di sini, sama di sini gitu, di sini B, di sini A, atau di belakangnya juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus sama ya. Tapi monggo kalau untuk belajar bisa lah kalian mencoba untuk menggambar. Yang penting kalian itu punya keterampilan dan mau mencoba gitu, karena di konstruksi bangunan, di khususnya untuk DPIB itu kan desain ya, kita sering banget mendesain atau menggambar-gambar, jadi kita harus membiasakan diri. Nah, jangan lupa kita menuliskan notasinya ya, A dan B, jangan kosongan loh. Nah, selanjutnya adalah membagi garis lurus menjadi beberapa bagian. Setelah kita tahu titik yang mau kita ukur, permasalahannya sini adalah meteran itu biasanya akan melengkung seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Biasanya lengkungannya itu bisa di 3 atau 4 meter lah kurang lebih. Nah, sedangkan panjang drainasenya ini atau titik yang kita buat ini 18 meter kurang lebih. Gimana biar nggak melengkung gitu? Nah, caranya adalah kita menambahkan titik-titik di bagian sini. Ini misalnya ada berapa gitu, terserah ada 5, ada 3. Itu tergantung kebutuhan kalian dan pastinya sesuai dengan kondisi lahan ya. Selanjutnya, berhubung misal kita acuannya 4 meter, maka kita coba bagi
atau menambahkan 4 titik bantu di antara titik A dan titik B. Contohnya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Mas, jaraknya berapa? Bebas sebenarnya. Selanjutnya, karena kita desainer, jangan lupa kita pakai keterangan dimensi dengan ukurannya. Misalnya, ini saya contohkan dikira-kira ukurannya. Ada 200, 500, 500, 300, 300 itu dalam senti. Jadi di sini ada 2 meter, 5 meter, 5 meter, 3 meter, 3 meter. Totalnya 18 meter. Nah, tapi kan Mas, kita kan nggak tahu ukurannya itu berapa tepatnya, masa kita passing itu. Memang kalau ukur tanah nggak pas itu, makanya kita bisa notasikan ukurannya sebagai A, B, C, D, E kecil gitu, atau misalnya A strip 1 artinya jarak A ke 1, terus 1 strip 2, jarak A ke 2, 2 strip 3, dan seterusnya. Untuk langkah ketiga, setelah sudah ditentukan titiknya, kita harus mengikat garis ukur dengan bangunan terdekat. Fungsinya garis ikat itu adalah untuk mengetahui lokasi atau koordinat bangunan atau garis ukur. Jadi kalau kita bikin sketsanya seperti ini, otomatis kita nggak tahu posisi si drainase tadi atau garis ini ada di berapa meter dari bangunan sih, berapa sudutnya gitu. Lah Mas, gimana kalau nggak ada bangunan pas kita ngukur Mas? Ya cari, misalnya ada pagar, ada trotoar yang bentuknya tuh permanen gitu, itu bisa kita jadikan acuan gitu. Gimana caranya? Nah, kita bisa tentukan di titik manapun, misal di titik 2 mau diikat itu juga boleh, jadi nggak harus di ujung. Kita rencanakan mau diikatnya di A, kita notasikan C, lalu nanti kita ukur dan kita cari sudutnya. Sebenarnya udah, sketsa hanya seperti ini. Jadi rencana prosedur apa yang mau kita lakukan gitu, langkah-langkahnya gitu loh. Nah, ini saya tambahkan. Jadi kalau cuma ngikat satu, kadang diukur tanah itu jadi nggak akurat gitu. Jadi diukur tanah itu nanti ada suatu fungsi di mana kita itu bisa menentukan bentuk bangunan dari bantuan titik-titik yang kita udah buat. Caranya begini, misal saya contohkan, saya pakai titik terdekat ada, misal kalian boleh pakai 3 mengarahkan ke sudut bangunan ini, 3 sudut ke bangunan ini, tapi saya contohkan bahwa titik ini juga bisa terus dipakai ya. Misal di titik 4 kita atur sudut bangunan sini, terus kita rencanakan untuk menembak sudut bangunan ini. Nah, setelah dapat titik 3 bangunan ini, misal bangunannya memang kotak, itu kan kalau digambar pasti tinggal tarik garis dari titik. Nah, di sini tinggal disiku. Udah bentuk bangunannya jadi. Nah, kalian juga misal ada bangunan di sini, kalian juga bisa dari 4 ini nembak. Jadi fungsinya ukur tanah itu intinya adalah membuat peta pastinya ya. Membuat peta lokasi dari kondisi lahan yang sudah jadi gitu. Tadi kan kita sudah selesai membuat sketsa. Setelah itu kita melakukan prosedur sesuai dengan apa yang kita gambar. Jadi tadi kan gambarnya yang ini ya. Jadi langkah yang kedua tadi kan menentukan titik awal dan titik akhir. Nah, kalian ini sama teman-teman kalian berkoordinasi untuk menentukan titik. Nah, tentukan titik awal A dan B yang akan diukur, kemudian tancapkan nyalon pada titik tersebut. Jadi ada 2 orang menancapkan nyalon di titik awal dan titik akhir sesuai dengan rencana pastinya ya. Lalu tegakkan kedua nyalon dengan bantuan unting-unting. Nah, ini adalah contoh unting-unting untuk menegakkan nyalon. Jadi kalau misalnya jarak atau dikira-kira saja selisih antara si unting-unting ini dengan nyalon ini sama, itu artinya nyalonnya sudah tegak dan bisa kalian tancapkan lebih dalam lagi agar bisa berdiri. Jika kalian lepas gitu, karena nyalon ini harus dilepas nanti ya. Jangan dipegangin terus, nanti kasihan orangnya. Nah, tadi udah saya jelaskan bahwa sebenarnya nih antara A sama B itu udah garis lurus loh. Tapi karena jaraknya jauh, maka kita perlu tambahkan titik-titiknya gitu. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah menambahkan titik bantu seperti yang sudah kita rencanakan. Tadi ada berapa? Ada 4 titik ya. Dengan cara tancapkan nyalon pada titik di antara titik A dan titik B seperti yang telah direncanakan. Misalnya kita sebut dengan titik 1 ya, tadi pas di
sketsa. Nah, ini ada orang buat nacepin galon. Nah, terus habis itu kita perlu 2 orang nih. Nih si pembidik dari B, dia nembak ke A, terus A ngeliat ke B gitu. Nanti mereka berdua itu nyuruh si pemegang galon ini agar bergeser gitu, agar dia itu masuk ke garis lurus ini. Kan ini ceritanya nggak garis lurus kan, jadi kita harus tentukan gitu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Misal kita sebagai perspektif atau penglihatannya pembidik si A ya, yang A ya. Nanti ini juga yang B juga seperti ini caranya. Jadi kita lihat B. Nah, ini kita si A. Kalau kita melihat seperti ini, A dan B ini nggak di satu garis, itu berarti kita itu belum di posisi yang tepat gitu. Nah, maka kita harus bergeser ke kanan, berarti ya, agak ke kanan sampai tengah seperti ini. Mungkin nanti di beberapa kasus bagian B ini nggak bakal terlihat, bagian B ini nggak terlihat, nggak tertutup gitu lah. Tapi bisa dianggap kalau itu kita udah lurus gitu. Nah, ini langkah ini bukan geser galon, jadi bukan galon yang digeser, tapi kitanya yang kita geser ke arah kanan agar si A dan B ini lurus. Oke. Habis itu, nah si ini kan si penancap galon 1 kan tadi datang tuh. Nah, kita sama si B instruksiin dia atau nyuruh dia, kurang maju, kurang geser sini, kurang geser situ. Sampai si pemegang galon itu pas seperti ini. Nah, ini bisa dianggap lurus. Setelah seperti ini kita bisa si penancap galon 1 itu bisa kita instruksikan untuk nancap lebih dalam lalu ditegakkan menggunakan gunting-gunting lagi. Setelah tadi yang 1, kita melakukan hal yang sama seperti tadi untuk titik yang kedua, 3, dan keempat hingga semuanya lurus. Selanjutnya adalah kita harus mengukur jaraknya antar titik ya. Sini ukur berapa, misal di sini dapat 2 meter, dapat 3 meter, dapat 3 meter, dapat 5 meter, dan seterusnya gitu. Nah, kalian ukur, jangan lupa kalian catat. Ya, selanjutnya adalah mengukur sudut dari garis lurus menggunakan kompas yang tadi kita bawa. Caranya sama kayak sebelumnya ya. Ada pembidik A dan pembidik B. Mereka membawa kompas, nanti saling membidik kompasnya, habis itu dicatat, intinya seperti itu. Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Ilustrasi perspektif penglihatan pengukuran sudut. Nah, kita yang bergeser sampai tadi ngelihat A dan B, jadi sampai si kompas ini diam. Gitu, habis itu kalian lihat berapa derajat, lalu kalian catat di catatan kalian. Begitu juga dengan B. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau kita mau mengukur beda tinggi, misalnya tinggi di lahan itu tuh terlihat beda banget, kita akan mengukur beda tinggi. Gimana caranya? Mengukur beda tinggi itu perlu tambahan alat ya. Tadi kita belum sebutkan, alatnya itu namanya selang waterpass. Bentuknya seperti ini, sebenarnya selang, tapi kecil dan transparan gitu. Nah, dengan selang waterpass itu cara pertama adalah begini untuk mengukur beda tinggi. Pertama, ukur patokan tinggi pada galon awal. Misalnya di galon 2 ini, itu misalnya kita ukur juga 1 meter gitu, dari bawah. Terus 1 meter kita coret pakai spidol, pakai kapur atau pakai pickaxe gitu di galonnya. Tuh, habis itu kita gunakan selang yang udah diisi air. Jadi kita kalau yang tahu belajar fisika itu kan air itu bakal selalu datar, ngikutin kedataran gitu ya, gravitasi lah. Setelah itu pemegang galon kedua galon ini, yang nomor 2 itu diam aja, cukup diam megang selang sama galonnya. Untuk nomor 3 naik turunkan selang pada galon 3. Ini kan nanti naik turun. Nah, si ini kan diam. Nanti airnya itu akan naik turun yang di sini kalau ketika nomor 3 ini naik turun selangnya gitu. Nah, dilakukan seperti itu. Nah, naik turun ceritanya. Nanti sampai di garis air ini itu berada pada garis ini, pas sekali gitu.
setelah itu kita harus mengukur bagian yang samping gitu. Jadi misalnya anggap aja airnya itu ada di sini. Jadi airnya itu ada di sini. Kalian coret di sini. Kalian coret pakai spidol gitu. Habis itu kalian ukur dengan meteran dan dicatat berapa tingginya gitu. Misal tadi di sini 1 meter, oh di sini cuma 0,8 meter gitu. Berarti kan ada beda tinggi gitu. Nah, untuk selanjutnya kita mengikat pada sudut bangunan. Tadi kan kita udah rencanakan juga di titik A itu mau mengikat di sudut bangunan. Nah, caranya ya sama, tinggal kayak tadi aja, kita tancapkan aja galon di sudut bangunan ini. Kalian pegang itu, nanti si pembidik A memposisikan diri sampai lurus, lalu diukur sudutnya, sama nanti jaraknya diukur gitu. Kalau udah selesai semua, kita cek dulu semua titiknya udah diukur apa belum. Kalau belum diukur, coba ukur lagi. Kalau ada yang salah, coba dicek gitu kelengkapannya. Nah, gimana cara ngolah data pengukuran? Nah, untuk data jarak itu cara nulisnya kurang lebih seperti ini. Ada nomor, ada titik. Nah, ini titiknya notasinya A-1 atau A ke 1, titik 1 ke 2, titik 2 ke 3, titik 4 ke B ya. Ternyata jaraknya yang didapat segini. Ada dari A ke 1 3,42 yang dicatat dalam meter dan seterusnya. Habis itu kita hitung jarak totalnya, jarak dari A sampai B itu berapa. Caranya seperti ini. DAB atau DAB ini cara bacanya gini, jarak atau distance antara titik A dan titik B. Rumusnya adalah menjumlahkan semuanya sesuai data. Wah, ternyata hasilnya panjang dari A sampai B adalah 13,86 meter. Ternyata tidak sesuai rencana ya, karena memang hasil pengukuran ini tidak sesuai dengan rencana gitu. Tapi ya saya harap kalian ngerti lah maksudnya. Nah, yang kedua adalah sudut horizontal. Gimana tadi saya jelaskan bahwa kita harus mengukur sudut di setiap garis ya. Nah, di sini ada, misalnya saya abaikan sudut di garis ikat ya. Jadi kita tadi pengukur A, mengukur dari A ke B itu ternyata hasilnya di kompas itu 29 derajat. Lalu di orang B yang ke A itu ternyata 210 derajat. Ini salah nggak? Nah, kita nggak tahu. Nah, ini baru kita kasih tahu. Nah, sudut yang saling berhadapan pasti selisihnya 180, ya nggak? Jadi misal gini, ini utara. Ini kita ambil aja 45. Galon kita itu ternyata ada di sudut 45 derajat. Si bidiknya ke sini kan, bidiknya kan ke sini. Nah, misal kita garis lurus, ini titik B, ini titik A. Pastinya karena ini lurus, ini kan pasti 180 ditambah 45, hasilnya 225 derajat. Jadi selisihnya 180. Ini 180 enggak? Ternyata enggak. Ternyata lebih 1 derajat. Mas, gimana Mas? Misalnya udah diukur lagi nih. Diukur lagi, diulang-ulang, hasilnya sama terus. Ya udah, kalau hasilnya sama, kita harus koreksi. Tapi kalau hasilnya ternyata berubah dan pas gitu, misalnya hasilnya harusnya 209 gitu, ya udah, kalian pakai itu. Nah, cara koreksinya itu seperti ini. Sudut koreksi caranya adalah 29 sudut yang pertama kita rata-rata ditambah dengan 210, sudutnya masukkan saja tapi dikurangin 180. Kenapa? Agar sudutnya setara di kuadran 1. Kalian tahu kan ada kuadran 1, 2, 3, 4. Biar ke kuadran 1 itu dia dikurangin 180 dari sini ke sini. Terus habis itu hasilnya dibagi 2.
29 tambah 30, 59 dibagi 2 sama dengan 29,5. Tuh, berarti sudutnya itu kita asumsikan sebagai 29,5. Ya memang kalau bisa dilihat ini tidak akurat ya, karena memang pakai caranya tradisional gitu. Tapi ini bisa kita pelajari. Nah, bagaimana untuk beda tinggi? Beda tinggi itu caranya seperti ini. Nah, kita ukur tuh seperti ini. Karena tadi kita di awal kan paling ujung A, makanya kita harus menentukan dulu tinggi selang di A, tinggi air di A itu 118 gitu. Kita anggap saja dari situ. Bagaimana dengan tingginya si titik 1 dari A? Ternyata kita ukur bla 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 dengan teknik yang tadi, hasilnya segini. Nah, untuk rumus mencari beda tinggi, caranya begini. BT atau beda tinggi antara dua titik, rumusnya adalah B atau BB biasanya. Itu bacaan belakang, atau misal saya gambarkan seperti ini. Tadi kan ada A, 1, 2, 3, dah ya, dan seterusnya. Belakangnya itu ini, depannya itu ini. Jadi makin ke kanan gitu, kita anggap makin ke kanan itu ke depan. Nanti perhitungan selanjutnya adalah belakangnya ini nomor 1, depannya itu atau mukanya itu ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di perhitungan. Jadi belakang ini pasti A ini belakang ya, karena belakang. Ini kan A1 ini belakang. Yang ini depan. Dan muka. Nah, sehingga beda tingginya jika dihitung adalah beda tinggi titik 1 dari A, berarti yang ini ya. Titik 1 dari A adalah A-nya tadi 118. Satunya itu 132. Kita hitung sama dengan minus 14. Kok minus, Mas? Gitu. Nah, berarti lahannya itu turun karena makin tinggi. Jadi gini konsepnya. Jadi ini misalnya lahannya turun ya. Di Yalonnya di sini 118. Yang di nomor 1 ini kan kalau beda tinggi konsepnya dia bakal begini loh, airnya bakal setara. Jadi dari air ini sampai ke bawah itu kan pasti harusnya lebih besar, 32. Maka dari titik A ke titik 1 itu dia turun ke bawah gitu. Nah, selanjutnya dari titik 2 ke titik 1, tadi belakangnya itu apa? Belakangnya 1 dong. Kalau belakangnya 1 berarti 132, kita masukkan 132. Bacaan mukanya 123. Hasilnya ternyata naik 9 mm. Nah, berarti si nomor 2 ini naik lagi gitu. Dan seterusnya kita hitung sampai semua datanya itu terkumpul. Tuh ya. Nanti setelah kita udah menghitung, maka hasil sketsa tadi atau sketsanya itu ya diperbaiki dengan baik. Misal kalian gambar lagi dengan gambar yang lebih lengkap, atau misalnya kalian bisa pakai AutoCAD, kalian buat seperti ini. Tadi ada titik A, titik B, terus ada gedung. Ini contoh punya saya dulu, praktek saya cuma memberikan contoh. Hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Ada jarak dimensi, jangan lupa. Ada sudutnya, ini ada sudutnya. Jangan lupa notasi, ada dimensinya, setiap titiknya berapa. Jangan lupa kalian pakai skala gitu. Ya, sebenarnya hampir sama kan sama yang di gambar dalam sketsa itu, tapi sketsa kan nggak detail gitu. Tapi kalau ini harus lebih detail karena kita udah selesai gitu pengukurannya. Yang kedua adalah kalau kita ngukur beda tinggi, nah, contohnya hasilnya tuh seperti ini gitu. Ini agak beda ya notasinya. Jadi dari beda tinggi tadi kan minus 14, tambah 9, ditambah ternyata naik 3, naik 1, dan seterusnya. Kalau digambarkan dari
dari samping ternyata tuh beda tingginya tuh seperti ini gitu. Jadi kan kita bisa tahu gitu. Fungsinya apa sih beda tinggi? Nah, di sini saya jelaskan lagi. Jadi misalnya ada klien mau minta bikin bangunan, tapi ini loh, tingginya tuh segini gitu. Otomatis nanti kan kita bisa dapat luasan gitu. Luasan yang perlu ditambah tanahnya atau diuruk dan luasan tanah yang harus dikeruk gitu. Nah, itu gunanya kita menentukan beda tinggi. Itu salah satunya. Sebenarnya ada banyak kenapa kita nyari beda tinggi, tapi kita perlu tahu kalau itu salah satunya. Begitu, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline dan mudah-mudahan corona itu udah selesai gitu. Jadi kita bisa bertemu di pertemuan atau praktikum secara real time. Mohon maaf banyak kesalahan. Mohon kritik dan sarannya atau misalnya ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.